Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bercerita tentang gelar yang berpengaruh di dalam kepemimpinan suku di daerah tanah datar. Sebenarnya semua gelar itu ada fungsinya di daerah Minangkabau, khususnya di daerah tanah datar Pariangan. Tapi kali ini aku akan membahas tentang 3 gelar saja yang sangat berpengaruh di dalam suku di daerah ini. Apa saja ketiga gelar tersebut? Agar saudara tidak gagal paham, simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mari kita mulai. Gelar yang pertama adalah datua. Datua atau penghulu. Penghulu adalah bahasa Arab yang artinya adalah raja atau pemimpin. Datua adalah pucuk pimpinan di dalam suku. Sebenarnya yang mempunyai gelar datua mempunyai tugas yang sangat berat. Peran datua di dalam suku mencakup semuanya, baik internal maupun eksternal. Mulai dari mengurus harta pusaka, perkawinan, perceraian, mendidik, membina, sampai menafkahi anak keponakannya. Makanya ada disebut dalam pepatah Minang, anak di pangku, keponakan di bimbing. Dan itu mempunyai arti yang sangat luas. Dan pengangkatan gelar datua biasanya dilakukan dengan suatu acara besar, atau istilahnya baralek gadang, dengan memotong kerbau dan memanggil seluruh masyarakat dari suku-suku lain. Dan yang kedua adalah gelar pakih, atau dalam bahasa Arabnya faqih, yang artinya orang yang mengerti tentang hukum. Dan yang bergelar pakih ini sangat membantu datua dalam menjalankan tugasnya. Dan yang diberi gelar pakih harus tahu tentang hukum adat dan juga tahu tentang hukum agama. Dan kita tentu tidak lupa adat basandi sarak basandi kitabullah. Tambah satu lagi tugas pakih, yaitu kalau dapat juga tahu tentang hukum negara kita. Pakih sangat berperan penting dalam membantu datua untuk menjalankan tugasnya, baik internal maupun eksternal. Pakih juga bisa dijadikan sebagai penasehat. Yang ketiga adalah kati, atau bahasa Arabnya adalah katib, yang artinya orang yang ahli dalam berpidato. Atau orang Minang bilang, urang nan pandai mengicik, nan mempunyai pengetahuan yang luas. Kati juga berperan penting di dalam suku untuk membantu datua dalam menjalankan tugasnya. Misalnya ada anak keponakan yang akan menikah, katiblah yang akan memberi wejangan. Atau yang dapat musibah, atau ada keponakan yang berbuat salah. Katib berperan penting dalam menyampaikan atau menasihati anak keponakannya. Dan katib berperan penting di dalam suku, baik internal maupun eksternal, termasuk berdiskusi dengan suku-suku yang lainnya. Dan kati juga penasehat di dalam suku. Sampai di sini dulu ya Dunsana. Semoga yang diberi gelar ini bisa menjalankan perannya sesuai tugasnya masing-masing. Dan yang menonton diberi keselamatan baik dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.